nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65-75 soal. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal gitu ya, palpasi yang normal kayak gitu. Kemudian AGD juga. Yang ditanya adalah intervensi keperawatan yang paling tepat. Intervensi. Perawat mengkaji luka perinia pada klien yang baru kembali dari ruang operasi pasca reseksi perineal abdominal. Ada pengeluaran serosanguinosa dari lukanya. Normal tidak? Tidak. Oke? Normalnya nggak ada. Merah aja lukanya. Oke? Nggak ada cairan tanda infeksi. Maka intervensi keperawatan yang tepat adalah lakukan perawatan luka. Karena di sini nggak ada lakukan, sebenarnya jawabannya yang harus ada itu adalah lakukan perawatan luka. Karena nggak ada, berarti di sini adalah mengganti balutan. Oke? 17. Yang ditanya adalah prioritas pengkajian. Berarti apa yang harus dikaji terkait rencana pelepasan selang. Selang apa di sini? Selang NGT. Oke, di sini dibilang klien terbiasa dengan penutupan selang setiap 2 jam. Oke. Bukannya selama 1 jam. Oke, tapi tiap 2 jam. Petugas kesehatan saat ini menyarankan untuk melepaskan selang NGT. Prioritas pengkajian, pastikan dulu bising ususnya normal di seluruh kuadran abdomen. Di 4 kuadran abdomen. Kalau sudah berfungsi baik, baru boleh dilepas. Kalau belum, ya jangan. 18. Tandanya berfungsi baik, ya bising ususnya normal gitu ya. 18. Intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Kalau ditanya intervensi harus tahu masalah di atas. Perempuan 24 tahun ke poliklinik mengeluh diare. Diare lagi tuh ya. Perut teraba tegang, bising usus 25, diare 8. Nah, ini kata kuncinya. Turgor kulit tidak elastis. Kalau sudah disebut turgor kulit tidak elastis, sudah jelas masalah keperawatannya adalah hipopolemi. Maka intervensinya adalah pemberian cairan intravena. Atau pemenuhan kebutuhan cairan. 19. Apa kriteria hasil masalah keperawatan utama pada kasus? Kita lihat tipoid. Ingat, tipoid di pengkajian tes diagnostiknya tipoid dengan tes apa? Tes Widal. Oke, tes Widal. Kemudian masalah keperawatan yang sering diangkat pada tipoid adalah hipertermia. Betul. Kemudian yang ditanya di pengkajian khas demam pada pasien tipoid adalah demamnya di malam hari saja atau demam intermittent.
miten gitu ya jawabannya. Kalau ditanya gejala khas demamnya seperti apa. Oke. Maka di sini kriteria hasil masalah keperawatan utama.